Setelah Alvin Lim yang mengatakan Mahfud adalah Profesor Linglung dan berhati busuk, kini giliran Muhammadiyah malah mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo selama memimpin Indonesia. Muhammadiyah terhadap Pak Jokowi selama 10 tahun. Ya, yang pertama kita menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Pak Jokowi sebagai presiden selama gini loh Pak Adem, Pak. Beliau telah membawa banyak kemajuan terutama pada sisi pembangunan infrastruktur ya, dan juga bidang-bidang lain yang saya kira secara ekonomi juga beliau bekerja sangat keras di tengah terpaan ekonomi yang tidak mudah. Ekonomi Indonesia masih bisa bertahan gitu, walaupun tidak tumbuh seperti yang diharapkan, tapi kan tidak sampai kolab ya, apalagi di masa-masa sulit selama COVID itu kan juga ya sangat berat. Harusnya Bapak bangsa gitu seperti ini, menghargai. Dan karena itu maka ya, nah kalau ini saya pinjam fikihnya NU sebenarnya. Apa itu? Ya, yang akan datang itu kan kita pakai prinsip al-muhafadzah al-qatimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Boleh dalil Gus ya? Ya, mau. Jadi prinsipnya itu yang baik-baik itu dijaga, diteruskan. Nah, tetapi yang belum, dan kalau ada yang lebih baik itu juga dilakukan. Jadi al-muhafadzah al-qatimis sholih, memelihara warisan lama yang memang itu baik, tapi juga wal akhdhu bil jadid aslah. Jadi mengambil yang baru yang lebih baik. Sehingga harus ada proses di mana dalam beberapa hal itu ya carry over gitu Mas, ada carry over, ada continuity, tapi juga ada berbagai ya langkah-langkah baru, terobosan-terobosan baru, karena mungkin tantangan yang dihadapi tentu tidak sama, dan lingkungan sosiopolitik baik nasional, global maupun internasional juga tidak selalu sama, sehingga mesti memang harus ada aspek-aspek dinamis dan aspek kreatif bagaimana Indonesia ini tetap sustain gitu. Ya, kita lihat tadi Muhammadiyah begitu berterima kasih dan membela Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin negara Indonesia. Ya, berbeda dengan Mahfud MD yang begitu sangat tidak percaya dengan Joko Widodo. Walaupun 9 tahun Mahfud MD berada di lingkaran kekuasaan Presiden Joko Widodo, sekarang Mahfud MD ya menjilat kepada PDIP dengan menjelek-jelekan Pak Joko Widodo. Aduh, Mahfud itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi, dan kritiknya semakin hari makin keras Pak. Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya, kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya, MK sudah mutus, sudah diikuti. Tapi itu jelas salah. Karena apa? Kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik, pelanggaran etik berat. Sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat kan, diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu, secara halus kita ikuti, tapi akhirnya salah gitu. Habis begitu, saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah.
Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari Ya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang hakim agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Iya. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan? Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan? Bahkan sebelum diberitakan pergi dengan apa namanya private jet ke Amerika. Itu kan dia masih mau deklarasi Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan? Betul. Siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta. Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh, ini sudah parah. Sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan. Ya, permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang, tapi pura-pura tidak dengar kan? Ya, karena belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya. Iya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah Pilpres bukan karena itu ya? Buat Anda semata-mata Enggak, kan saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Kemana-mana saya bilang, sudah Pak Prabowo menang, Gibran, sudah, gitu kan. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tapi sekarang, sebagai warga negara, saya melihat, kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih, orang-orang, gitu ya. Sehingga lalu saya semakin keras. Kalau saya kan gampang dalilnya ya. Ya Mas Akbar ya, kalau kata Nabi itu kalau engkau mar'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Kalau kamu melihat kemungkaran, betulkan dia dengan kekuasaanmu. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Itulah yang paling rendah, doa itu ya. Nah, saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan. Lisan pakai nada netral, tidak didengar, keras saja sekalian. Iya kan? Iya. Keras saja sekalian. Iya. Kan saya nothing tulus kan? Saya ilan apa? Saya lawan. Ini untuk masyarakat, gitu. Saya sudah nyatakan saya sudah kalah, gitu. Kita terima itu, Bro. Mahfud MD begitu sangat kecewa sekali dengan Joko Widodo sampai terang-terangan dan tanpa tedeng aling-aling menyebut Presiden Joko Widodo dengan kata-kata nama Mulyono, nama kecilnya, dan tentu saja itu adalah untuk mengolok-olok Presiden Joko Widodo. Luar biasa Mahfud MD, tidak berterima kasih sekali kepada Presiden Joko Widodo. Awas nanti kamu kualat lu. Aduh. Hahaha. Kekuatan masyarakat sipil mulai muncul. Daya kritis mahasiswa sudah mulai kelihatan lagi kemarin. Ya. Kesadaran masyarakat bahwa sesuatu yang salah harus diingatkan, kalau perlu turun ke jalan itu berlangsung lagi. Ya. Energi itu berkumpul lagi. Nah ini akan dihadapi oleh Pak Prabowo nanti ketika dilantik setelah tanggal 20 Februari. Bagaimana Pak Mahfud melihat itu? Tidak, menurut saya sampai saat ini ya, opini publik yang terbanyak Pak Prabowo welcome. Ini kan yang dikejar di Pak Mulyono aja di mana-mana. Tidak ada tuh berteriak Prabowo. Dulu iya waktu Pilpres. Pak Mulyono maksudnya Pak Jokowi kan? Pak Jokowi, Pak. Ya. Maaf. Ini nama aslinya Pak Jokowi bukan Mulyono. Sekarang kita lihat perkembangan. Pak Mahfud MD yang dulunya sebagai orang kepercayaannya Presiden Joko Widodo sekarang menjadi mengkritik Presiden Joko Widodo dengan sangat keras. Aku yakin Pak Mahfud MD ini belum move on sama Pilpres kemarin. Dia merasa sakit hati karena dikalahkan oleh anak muda yaitu Mas Gibran. Karena kita tahu Pak Mahfud MD ini ingin sekali menjadi wakil presiden Indonesia. Mulai dari waktu Pak Jokowi kemarin menjadi calon presiden dan dia ingin menjadi wakil presidennya Jokowi, ternyata Ibu Mega tidak memilih dirinya. Dan di 2024 kemarin, Pak Mahfud MD menjadi wakil presidennya Pak Ganjar, ternyata kalah. Dan mereka kalah. Dan sekarang Pak Mahfud MD beralih menjadi kritik pemerintah, diundang sana-sini supaya mendapatkan uang. Yang dibahas adalah itu-itu saja, bahas dinasti Pak Jokowi. Kata Pak Mahfud MD bahwa dinasti Jokowi ini merusak demokrasi Indonesia. Apakah yang dikatakan Pak Mahfud MD bahwa dinasti Jokowi adalah merusak Indonesia?
atau membangun Indonesia lebih baik? Kita tidak tahu. Masyarakat itu menilai bahwa dinasti Jokowi ini membangun Indonesia ini lebih baik, bukan memburuk Indonesia. Karena aku lihat Pak Mahfud ini di stasiun TV manapun atau di podcast manapun yang dibahas adalah dinasti Jokowi terus. Dan apa yang dikatakan Pak Mahfud MD tentang dinasti Jokowi, bahwa dinasti Jokowi ini adalah menghancurkan negara Indonesia, itu semua tidak sesuai fakta. Karena Pak Mahfud MD itu cuma suaranya doang yang keluar gitu loh, tanpa ada bukti apapun. Semua orang juga bisa bicara asal bicara, tanpa ada bukti yang untuk apa dipercaya gitu kan.